Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 04 Sake 002. Nama saya Zamaya Raudatul Jannah. Nama saya Anggita Syakira. Nama saya Putri Wulandari. Nama saya Seruni Permata Aska. Nama saya Sabrina Putri Afrilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis observasi lapangan dengan topik Mobile Financial Service atau MFS dalam industri jasa. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Juli Ismanto, SKM MM MAK. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian Mobile Financial Service. Mobile Financial Service atau MFS adalah layanan keuangan berbasis mobile yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Melalui MFS, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran digital, transfer uang, pinjaman online, investasi, pembelian asuransi, crowdfunding dan peer-to-peer, P2P lending. MFS bertujuan memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan secara langsung. Selanjutnya, di sini ada tujuan Mobile Financial Service. Mobile Financial Service dikembangkan dengan beberapa tujuan, yaitu 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di daerah terpencil. 2. Mendorong inklusi keuangan, memperluas partisipasi dalam sistem keuangan nasional. 3. Mempermudah transaksi dan mempercepat penyediaan layanan keuangan. 4. Mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui adopsi sistem pembayaran non-tunai. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Mobile Financial Service di Indonesia. Mobile Financial Service ini merupakan segmen atau bagian dari financial teknologi. Oleh karena itu, perkembangannya tidak luput dari perkembangan fintech di Indonesia. Awal mula fintech di Indonesia ditandai dengan adanya kemunculan mesin ATM pada tahun 1987 yang dikemukakan oleh Bank Niaga, lalu disusul oleh Bank BCA pada tahun 1988. Lalu perkembangan fintech di Indonesia berlanjut dengan adanya e-banking yang pertama kali digunakan oleh Bank Internasional Indonesia di September tahun 1988. Namun dalam perkembangannya, justru Bank BCA lah yang berani mengoperasikan e-banking secara masif di Indonesia yang dikenal dengan layanan Klik BCA di tahun 2001. Ya, lalu mengenai perkembangan mobile finance service di Indonesia di tahun 2000-an, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Dan di tahun 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Lalu di tahun 2000-an juga menandai awal penggunaan fintech e-banking secara massal dengan munculnya mobile banking dan sistem pembayarannya melalui online. Pada tahun 2015, sistem pembayaran online berbasis digital mulai bisa digunakan. Saat ini, segmen fintech di Indonesia didominasi oleh layanan pembayaran dan pinjaman, dengan ada 158 perusahaan terdaftar di OJK. Setelah sebelumnya membahas tentang bagaimana sih perkembangan mobile financial service di Indonesia, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis layanan mobile financial service di Indonesia. Nah, untuk jenis-jenis layanannya ini, saya mengambil sumber dari artikel yang diterbitkan atau yang dirilis oleh Universitas Bakri dan juga Bank Indonesia. Menurut sumber tersebut, yang saya combine, layanan MFS ini meliputi yang pertama ada mobile banking. Mobile banking ini merupakan layanan perbankan melalui aplikasi mobile yang sifatnya resmi dari bank. Nah, contoh dari mobile banking ini kayak MyBCA, terus BCA Mobile, itu dari Bank BCA, terus ada juga Livin by Bank Mandiri, lalu ada Wonder by Bank BNI dan sebagainya.
Untuk yang kedua, jenis layanannya ada e-wallet. Nah, e-wallet ini merupakan dompet digital untuk menyimpan saldo dan melakukan pembayaran. Contoh dari e-wallet yang sering atau banyak digunakan di Indonesia ada OVO, terus ada GoPay, ada Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya layanan pinjaman online. Nah, layanan pinjaman online ini itu biasanya berupa platform untuk mengajukan pinjaman tunai maupun cicilan. Contohnya yang terkenal di Indonesia itu ada Kredivo, Akulaku, Home Credit, dan sebagainya. Untuk layanan yang keempat ada di peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, P2P lending ini merupakan platform yang menghubungkan langsung nih pemberi pinjaman dengan peminjam tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan konvensional. Contohnya itu kayak Investri, terus ada uang teman, modal rakyat, dan sebagainya. Layanan yang selanjutnya ada layanan crowdfunding. Nah, layanan crowdfunding ini merupakan platform untuk menggalang dana secara kolektif untuk proyek sosial ataupun bisnis. Contoh platform crowdfunding yang terkenal di Indonesia ada di kitabisa.com. Selanjutnya ada layanan investment. Investment platform ini merupakan aplikasi investasi online untuk saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Contoh platform yang sering digunakan di Indonesia itu ada Bibit dan Ajaib dan sebagainya. Selanjutnya, untuk jenis layanan yang terakhir ada di layanan insurance platform. Insurance platform ini merupakan platform untuk pembelian polis asuransi secara online. Contohnya ada kayak Koala atau Pasar Polis dan sebagainya. Setelah pembahasan mengenai jenis-jenis layanan MFS atau Mobile Financial Service di Indonesia, kita akan bahas mengenai penerapan si MFS ini atau Mobile Financial Service di Indonesia di industri jasa seperti apa sih. Nah, di dalam industri jasa tentunya si MFS ini tuh sangat-sangat memberikan kemudahan ya untuk kita bisa melakukan berbagai transaksi untuk berbagai layanan jasa. Nah, contoh-contohnya itu apa aja sih? Contohnya yang pertama itu ada di sektor transportasi. Nah, kita bisa ngelakuin pembayaran untuk layanan transportasi online kayak misalnya Gojek atau Grab itu bisa pakai MFS pendukungnya, contohnya kayak GoPay atau OVO. Terus yang kedua di sektor kesehatan, kita bisa ngelakuin pembayaran konsultasi dokter dan pembelian obatnya itu melalui aplikasi langsung. Pakai kayak contohnya pakai Halodoc atau Alo Dokter. Terus kita bisa bayar menggunakan m-banking atau e-wallet. Terus untuk yang ketiga di sektor pariwisata dan perhotelan, kita bisa ngelakuin booking hotel, terus beli tiket pesawat, kereta, itu bisa melalui aplikasi kayak Traveloka, Tiket.com. Terus kita bisa bayar nih melalui MFS pendukungnya kayak misalnya pakai m-banking atau pakai e-wallet. Penerapan mobile finance service di industri jasa, pendidikan, pembayaran kursus online atau uang sekolah menggunakan transfer bank ataupun e-wallet. Hiburan, pembelian tiket bioskop, konser, layanan streaming seperti Netflix atau Spotify menggunakan m-banking ataupun e-wallet. Transfer uang, aplikasi Flip memungkinkan pengguna melakukan transfer antar bank tanpa biaya admin. Sangat membantu industri jasa kecil dan individu dalam mengelola pembayaran antar rekening bank. Manfaat MFS dalam industri jasa meliputi transaksi lebih cepat dan efisien, memudahkan pembayaran tanpa kontak fisik, memperluas akses ke layanan jasa di berbagai wilayah. Peran KRIS dalam Mobile Finance Service. KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran QR Code yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Tujuan utama KRIS adalah menyatukan berbagai jenis QR Code pembayaran agar lebih mudah diakses oleh semua pengguna. Manfaat KRIS pertama, universal. Satu QR Code bisa digunakan oleh berbagai aplikasi seperti m-banking, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan sebagainya. 2.
praktis dan cepat. Cukup memindai QR Code untuk pembayaran. 3. Mendukung UMKM. Pedagang kecil dapat menerima pembayaran digital dengan mudah. Keempat, aman. Transaksi dilindungi sistem keamanan OTP dan notifikasi real-time. Penerapan KRIS di industri jasa. Pertama, pembayaran di tempat wisata, rumah sakit, transportasi umum, dan pembayaran atas jasa lainnya. 2. Membantu mempercepat transaksi dan memperluas penggunaan pembayaran digital. Yang selanjutnya yaitu ada dampak mobile financial service itu terhadap financial inclusion. Jadi berdasarkan penelitian dalam modul, MFS atau mobile financial service itu berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Apa sih itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tidak terjangkau pada layanan keuangan tradisional, itu dapat mengakses layanan keuangan tuh kayak seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Nah, dampaknya itu apa aja sih? Jadi bisa membantu masyarakat daerah rural mendapatkan akses keuangan yang formal. Lalu bisa menurunkan biaya transaksi bagi pengguna. Lalu yang ketiga itu mendorong kebiasaan menabung dan mengakses layanan pinjaman-pinjaman mikro. Yang terakhir itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Jadi kesimpulannya pada hari ini, MFS atau Mobile Financial Service membawa perubahan besar dalam dunia keuangan Indonesia, terutama dalam industri jasa. Dengan kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan yang ditawarkan, MFS mempercepat adopsi transaksi non-tunai di masyarakat. KRIS sebagai salah satu inovasi tambahan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital Indonesia, menjadikannya transaksi lebih mudah, aman, dan universal. Kedepannya, MFS akan terus mendorong perluasan inklusi keuangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Demikian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.